Shalom, satu soalan yang ditanyakan. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Bersama-sama dengan saya, sekali lagi dalam program Alkitab Menjawab. Kita akan membahas topik ini dan kita melihat bagaimana Alkitab menjawab soalan kenapa Tuhan menggunakan ataupun mengizinkan penderitaan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami akan membincangkan satu topik pada kali ini. Kiranya malaikat dan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan saya, supaya apa yang saya keluarkan daripada mulut saya itu adalah bersesuaian dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Saya berdoa juga untuk penonton sehingga mereka juga diberkati daripada pelajaran pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 4 alasan kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan. Mari kita lihat. Nah, mengapa Tuhan membiarkan kesedihan dan juga penderitaan? Ada satu artikel yang bertajuk Ibu dari Segala Peperangan. Daripada artikel ini kita tahu bahwa Tuhan tidak menyebabkan penderitaan itu, namun iblislah yang menyebabkan semua penderitaan. Lalu kenapa Tuhan membiarkan iblis membawa kesedihan dan juga penderitaan bagi manusia? Kenapa Tuhan membiarkan kesedihan dan juga penderitaan? Nah, mungkin tidak ada jawaban yang lengkap di dalam kehidupan kita ini, sehingga sampai kita tidak tahu bila. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memberikan alasan yang cukup. Ada 4 alasan yang ingin saya kongsi pada hari ini. Mengapa Tuhan ataupun kadang-kadang memungkinkan kita untuk menderita. Yang pertama, untuk mengungkapkan karakter kita. Bagaimana kita merespon kesulitan mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Mari kita andaikan ada 2 bekas dan kita berikan madu pada setiap bekas, tetapi kita mengisi satu daripada bekas itu dengan madu dan yang bekas lain pula diisi dengan cuka. Sekarang kedua-duanya kelihatan sama, namun memiliki isi yang berbeza, dan kita memberi label madu untuk kedua-dua bekas ini. Sekarang kalau kita membuka salah satu daripada 2 bekas ini, apa yang akan keluar? Kalau madu di dalamnya, kita akan lihat madu di dalamnya. Dan kalau ada cuka di dalamnya, cukalah di dalamnya. Begitu juga dengan karakter kita, saudara-saudari. Jika roh Yesus, roh Al-Kudus dalam hati kita, maka kebaikan yang akan nampak melalui karakter kita. Bahkan ketika kita mendapat perlakuan buruk, maka kita akan merespon seperti apa yang Yesus lakukan. Apa yang keluar dari Yesus ketika mereka meludahi wajah Yesus dan ketika mereka memaku Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari kita berdoa, saudara-saudari, supaya kita memiliki karakter jenis seperti Yesus. Seseorang mungkin mengatakan, jika Allah membiarkan itu terjadi padaku, aku membenci dia. Ya, ada cuka yang keluar. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menderita untuk kita mengungkapkan karakter kita, tabiat kita. Yang kedua, untuk memurnikan karakter kita. Di mana tempat emas dimurnikan? Di dalam tungku. Dan dalam panas tungku semua kotoran emas akan dibersihkan. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Di mana Tuhan menempatkan kita? Di dalam tungku
penderitaan. Apakah itu tempat yang menyenangkan? Tidak, saudara-saudari. Tapi apa yang terjadi di dalam api? Kita sedang dimurnikan. Jadi, saudara-saudari, Tuhan terkadang mengizinkan penderitaan untuk menimpa semua kita ataupun menimpa kita supaya Dia dapat menyucikan kita. Dia menyempurnakan kita untuk kehidupan kekal dalam kemuliaan. Kita pastinya lebih suka menderita sepanjang hidup di dunia. Namun dalam kekekalan bersama Yesus, alasan kedua adalah untuk menyucikan kita. Yang ketiga kita lihat untuk memperkuatkan iman dan pengalaman rohani kita. Pohon-pohon terkuat di dunia adalah yang berada di puncak gunung, yang telah menghadapi angin, yang telah mengalami badai tiupan badai. Begitu pula orang-orang Kristen yang terkuat, biasanya mereka adalah orang-orang yang paling menderita. Mereka menderita karena iman yang mereka pertahankan. Biasanya mereka memiliki kedalaman ataupun pengalaman Kristen yang begitu dalam. Alkitab mengatakan kepada kita dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dan ketiga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara-saudari, Yakobus mengatakan untuk bersukacita dalam ujian penderitaan. Jika kita bersukacita di dalam masalah-masalah kita, sudah tentu kita dapat melihat Yesus. Yang keempat, untuk memberikan kita kebebasan memilih. Menarik ini. Mengapa Allah membiarkan semua rasa sakit dan penderitaan? Itu untuk memberikan kita kebebasan untuk memilih. Kita bebas memilih, tapi akan diikuti dengan akibatnya. Renungkan. Alkitab berkata di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, apapun yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebagai contoh, apabila seorang laki-laki merokok sepanjang hidupnya, dia akan mendapat kanser paru-paru. Namun kenapa juga ada orang yang tidak bersalah atau membuat pilihan yang salah namun menderita? Contoh terbesar itu siapa? Yesus. Apakah Yesus bersalah? Tidak. Yesus tidak bersalah. Apakah dia menderita? Dia menderita lebih daripada orang lain yang pernah menderita, lebih daripada apa yang kita alami. Alkitab mengatakan kepada kita dalam 1 Petrus 3 ayat 18 bahwa dia menderita hanya untuk orang yang tidak benar. Di kayu salib kita melihat kemuncak daripada kontroversi besar antara Kristus dan juga setan. Kita melihat di Kalvari kemenangan terbesar dalam kontroversi yang besar. Kita melihat bukti menderita demi kebenaran di dalam sisi Allah. Di kayu salib, Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk membeli kembali kebebasan kita untuk memilih. Sebelum kematian Kristus, kita tidak punya pilihan. Tetapi ketika Yesus mati, kita boleh menerima hidup kekal melalui Yesus. Mari kita tinjau 4 alasan mengapa Tuhan kadangkala mengizinkan kita untuk menderita. Kita lihat kembali. Yang pertama, untuk mengungkapkan karakter. Yang kedua, untuk menyucikan kita. Yang ketiga, untuk memperkuat iman dan pengalaman kita. Dan yang keempat, memberikan kita kebebasan memilih. Banyak pertanyaan, ya, itu adalah pertanyaan banyak orang. Di manakah Tuhan ketika kita menderita? Itu juga menjadi soalan. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jawabannya dalam Yesaya 43 ayat 1.
Kita mungkin merasa seperti tenggelam dalam kesulitan dan masalah. Kita mungkin jatuh seperti air yang gelap, putus asa, siap untuk disapu atas jiwa kita. Tetapi Tuhan berkata, aku bersamamu. Bila kita menderita, Tuhan ada di sisi kita. Dia mengatakan, ketika kamu melewati api, kamu tidak akan terbakar. Kita mungkin merasa bahwa hari ini kita berada di dapur kesengsaraan, sentiasa rasa menderita. Namun kita tahu bahwa ada mata yang penuh kasih sedang memastikan bahwa kita tidak terbakar. Sekarang kita boleh menjawab pertanyaan, di mana Tuhan ketika kita menderita? Di mana Dia? Dengan kita. Dia selalu di samping kita untuk melewati ataupun melalui setiap kesulitan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami depresi yang berat. Mungkin sesuatu yang mengerikan telah terjadi dalam kehidupan kita. Ataupun di dalam kehidupan seseorang yang kita sayang. Namun satu janji Tuhan yang pasti Dia ucapkan kepada masing-masing kita. Akulah yang menghibur kamu. Yesaya 51 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudari, pertanyaan ataupun kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan, kita sudah lihat tadi. Saya ingin ulang sekali lagi sebagai renungan kita. Yang pertama, Dia mengizinkan penderitaan supaya kita boleh mengungkapkan karakter kita. Yang kedua, untuk menyucikan kita. Yang ketiga, untuk memperkuatkan iman dan juga pengalaman kita, melatih iman kita. Dan yang terakhir, untuk memberikan kita kebebasan untuk memilih. Dan di dalam ujian, penderitaan, kesengsaraan yang kita hadapi pada akhir zaman ini, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saudari. Dia senantiasa hadir, menunggu Anda, memanggil namanya, dan memohon bantuan. Hanya Yesus yang boleh membuatkan kita terus berdiri dalam penderitaan dalam kehidupan kita. Datanglah pada Yesus, panggillah namanya, berserulah padanya. Karena Dia sedang membuka tangannya untuk menggenggam saudara dan saudari, menggenggam kita semua di dalam perjalanan kerohanian kita. Carilah Yesus, berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena di dalam penderitaan yang kami alami dalam kehidupan kami, Engkau masih bekerja. Bahkan Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa semasa dalam perjalanan kehidupan rohani kami. Kami menderita, kami merasakan kecewa, sengsara. Engkau hadir dan menawarkan sukacita kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mahu terus bergantung kepada Tuhan supaya dalam perjalanan rohani kami tetap berdiri dan kami dapat terus berjalan ke hadapan menuju kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara dan saudari. Dan seperti biasa, kalau kamu mempunyai soalan, kamu boleh layari laman hopetv.asia ataupun menghantar soalan-soalan pertanyaan kamu di laman Facebook kami Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati.